Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Saya yakin dan percaya kalau kita ada hari ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Tidak berlama-lama, sama-sama kita belajar di dalam Mazmur 51 ayat yang ke-19. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk. Tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Puji Tuhan. Dari Mazmur ini kita belajar bahwa Daud ditegur oleh Nabi Nathan karena dosanya terhadap Batsheba dan Uria. Daud menyadari bahwa persembahan korban secara ritual gak pernah cukup untuk menutupi segala dosa yang besar. Ia memahami bahwa yang Tuhan inginkan bukanlah sekedar persembahan biasa, tetapi melainkan hati yang remuk. Jika kita boleh memilih antara hidup dalam keremukan hati atau hidup senang tanpa ada masalah berarti, pastinya kebanyakan dari kita akan memilih yang kedua, saudara. Tampaknya bahwa hidup senang tanpa ada masalah lebih menyenangkan hidup tanpa beban yang berat dibandingkan hidup dengan banyak pergumulan. Tetapi satu hal yang harus kita pahami, bahwa pergumulan itu terjadi Tuhan izinkan untuk membentuk kedewasaan rohani kita. Bahkan karakter kita agar menjadi serupa dengan Kristus. Kita pasti pernah mengalami kondisi remuk hati, merasa terpuruk, gak berdaya, hancur hati, bahkan ada perasaan yang kacau balau rasanya. Ketika Tuhan banyak mengambil yang kita punya, atau berapa yang kita punya, bahkan seberapa lama kita punya, jika Tuhan mengambil semata-mata untuk membuat kita fokus hanya kepada Tuhan. Jangan kita remehkan hal ini, saudara, karena ketika kita diremukkan, itu mendorong dan menarik kembali untuk kita dekat dengan Tuhan. Ketika kita mengalami ini, kita mengalami hadirat Tuhan, kita mengalami anugerah Tuhan, kita mengalami berkat yang melimpah di dalam setiap kehidupan kita. Saudara, di tengah-tengah kehidupan dunia ini, ketika banyak tantangan, saudara, kehidupan kita juga sedang direstorasi sama Tuhan. Kita sedang dipulihkan. Restorasi adalah pemulihan atau pengembalian ke dalam keadaan yang semula. Yang perlu kita garis bawahi, saudara, adalah pemulihan kepada keadaan semula. Tuhan sedang merestorasi kehidupan saya dan saudara. Tuhan sedang merestorasi hal-hal di dalam diri kita. Segala aspek yang tidak dalam keadaan semula, yang tidak pada tempatnya, yang tidak berjalan semestinya, yang tidak benar untuk menjadi dalam keadaan semula. Restorasi itu bagiannya Tuhan, saudara. Tuhan punya hitungannya, waktunya Tuhan sendiri untuk merestorasi setiap anak-anaknya. Pertanyaannya, bagaimana pemulihan itu terjadi? 1 Yohanes 1 ayat yang 9, jika kita mengaku dosa, maka Ia setia dan adil, sehingga Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan dari segala kejahatan. Jadi duduk di kaki Tuhan, akui setiap dosa kita, maka Ia setia dan adil di dalam kehidupan saya dan saudara. Ini adalah hikmat untuk bertindak tepat. Kalau kita duduk dan mengakui semuanya, maka Tuhan sedang merestorasi kembali kepada keadaan semula, sesuai kehendaknya atas hidup kita. Yang kedua adalah kondisi remuk itu, Daud tidak menyerah. Bahkan kehidupan kita, saudara, jangan pernah menyerah. Tuhan sedang membentuk kita, merestorasi hidup saya dan saudara. Tujuan peremukan itu terjadi supaya kita menjadi serupa dengan Kristus. Mulai tanamkan dalam diri kita bahwa ketika kita sedang mengalami peremukan hati, bukan berarti Tuhan tidak sayang kepada kita. Bukan berarti Tuhan tinggalkan kehidupan kita. Tapi setiap anak Tuhan yang rindu dipakai sebagai alat kemuliaan Tuhan tidak pernah luput dari pembentukan. Ketika kita sedang mengalami itu, kita harus memiliki penyerahan diri penuh ke dalam tangan Tuhan. Jadi saudara, jangan pernah menyerah karena satu episode yang buruk. Tuhan belum selesai menulis cerita kehidupan saya dan saudara. Puji Tuhan. Ingat saudara, perjalanan iman adalah seumur hidup. Jadi jangan pernah berhenti untuk terus belajar dan bertumbuh di dalam Tuhan. Puji Tuhan, kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas pagi hari ini. Kalau kami boleh ada itu semua karena anugerah-Mu Tuhan.
Kami yakin dan percaya Tuhan, sepanjang hari ini Engkau memberikan kami damai sejahtera, memberikan kami sukacita, memberikan kami kekuatan, kesehatan Tuhan, untuk terus dapat berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Pekerjaan, usaha apapun yang anak-anak-Mu lakukan Tuhan, biarlah Tuhan membuatnya berhasil. Mereka yang di dalam bangku studi pun, kami yakin dan percaya Tuhan juga memberikan hikmat di dalam kehidupan mereka. Sepanjang hari ini kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang ambil alih kehidupan kami. Kami tahu hidup kami hanya di dalam tangan Tuhan. Dan biarlah penyerahan diri kami boleh penuh di dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, sepanjang hari ini kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.